Cerita ini dibuka dengan sebuah adegan singkat, namun menegangkan. Di momen itu, Light dikejutkan oleh pengumuman mendadak bahwa dirinya akan diusir dari Party Concord of the Tribes. Lalu kedahsyatan kabar itu membuatnya tak kuasa menahan rasa bingung dan takut. Saat itu, Party Concord of the Tribes sedang menerobos Abyss, dungeon terbesar dan paling berbahaya yang pernah ditemukan di Realm. Dan Light hadir di sana sebagai baggage carrier sekaligus gopher. Mereka sedang beristirahat di sebuah cavern yang luas untuk mempersiapkan diri menghadapi lapisan tengah Abyss. Lalu di sela-sela persiapan itulah Drago, sang leader yang berwujud Dragonute, menyatakan bahwa Light tidak lagi dibutuhkan dalam Party Concord of the Tribes. Bagi Light, pernyataan itu terasa ibarat sambaran petir di ruang senyap. Ia segera menjatuhkan ranselnya, kemudian menyeka keringat dingin yang mengalir di dahinya, lalu menundukkan kepala sambil meminta maaf dengan perasaan malu. Selama ini, Light memandang Drago sebagai sosok pemimpin yang menakutkan secara rupa, namun baik, cerdas, dan dapat diandalkan. Sehingga pengumuman tersebut datang sebagai pukulan yang sama sekali tak ia duga. Belum sempat Light mencerna maksud ucapan Drago, tiba-tiba ia menerima serangan verbal dari rekan-rekan lain yang selama ini ia anggap sahabat. Garou, seorang Wolfman yang sebelumnya kerap membelanya dari ejekan Beastfolk di kota. Lalu dengan sinis menegaskan bahwa keberadaan Light sudah tidak diperlukan lagi. Sasha, elf cantik dengan telinga runcing dan rambut pirang panjang yang dulu sering menenangkannya saat diskriminasi membuatnya menangis, kemudian mengejek dan menyebut manusia sebagai ras inferior, sementara Sion, dark elf berambut perak dan berkulit coklat yang selama ini mengajarkannya pembuatan obat, selanjutnya menyinggung kebodohan manusia seolah itu objek penelitian. Kata-kata mereka langsung menusuk hati Light, lalu perasaan malu dan hancur berkecamuk lebih hebat daripada pernyataan pengusiran itu sendiri. Di saat itu, Light juga teringat pada kenyataan pahit yang berlaku di Realm. Dunia ini terdiri dari 9 races: humans, beastfolk, dragonites, elves, dark elves, dwarfs, demonkin, onifolk, dan centaurs. Dan tak semuanya setara. Manusia, seperti yang Light tahu, dianggap paling inferior karena kelemahan fisik dibanding beastfolk atau onifolk, lalu kurangnya kecepatan bila dibanding centaurs, serta ketertinggalan dalam kemampuan magic jika dibanding dragonutes, elves, atau dark elves. Selain itu, manusia hidup lebih singkat dan tidak se-resourceful dwarfs maupun secerdas demonkin, sehingga kerap mendapatkan stigma dan dipanggil inferiors oleh 8 ras lainnya. Padahal, Party Concord of the Tribes semula berbeda. Kelompok itu dikenal menentang rasis dan merangkul seluruh races, sehingga Light sempat merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari mereka. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat itu menghantam Light laksana benda tumpul yang memukul kepalanya. Tatapan penuh hina dari mereka yang dulu terlihat ramah membuatnya merasa seperti serangga menjijikkan atau binatang buruan. Lalu, perlahan muncul perasaan dikhianati. Ia hampir bertanya mengapa semua ini berubah. Namun sebelum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, suara anggota lain yang belum bicara ikut memperuncing suasana. Nano, dwarf berjenggot yang dahulu sabar, mengajarinya mengasah pedang dan merawat armor di Manor Party. Kemudian dengan enteng menyarankan agar mereka segera membunuh Light seperti membuang alat usang. Diablo, demonkin muda yang pernah mengajari Light tata krama makan, lalu menyatakan jijik yang dalam terhadap keberadaannya dan mendesak agar masalah ini diselesaikan lewat kematian. Oboro, sang Oni yang Light anggap mentor dalam bela diri dan teknik bertarung, selanjutnya menyingkirkan Light secara dingin dengan anggapan bahwa ia hanyalah hama yang tak berguna. Terakhir, Santor, centor raksasa yang dulu melatihnya memanah dan menembak target bergerak, malah mengusulkan agar Light disiksa perlahan sebelum diakhiri nyawanya, sehingga penderitaan itu terasa sampai akhir. Seiring kata-kata itu bergulir, Light merasakan tiap ikatan yang dulu mengikatnya pada anggota Party Concord of the Tribes seketika putus. Setiap orang yang pernah memberi perhatian, perlindungan, dan ilmu berharga padanya kini berubah menjadi sosok asing yang memandangnya sebagai beban, hama, dan makhluk inferior yang layak dilenyapkan. Di momen-momen penuh kebingungan dan sakit hati itu, Light hanya mampu menunduk,
merasakan dunia yang selama ini dipahami runtuh perlahan di hadapannya. Pada saat itu, Light menoleh kepada pemimpin parti, Drago, sambil berusaha tetap tenang meski tubuhnya bergetar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah lelucon. Namun, jawaban Drago menghancurkan harapannya. Perintah untuk membunuhnya memang datang dari pihak atasan, dengan dalih memastikan sesuatu. Light tak memahami detail tujuan mereka, tapi ia sadar satu hal, ia tidak dianggap sebagai seorang master, dan keputusan untuk menyingkirkannya diambil demi keamanan pihak penguasa. Alasan sebenarnya kemudian terbuka. Light memiliki gift bernama Unlimited Gacha, yang meskipun baginya hanya memunculkan barang-barang remeh seperti roti berjamur atau kaos kaki bolong, tetap menimbulkan kecurigaan. Awalnya, Party Concord of the Tribes mendekatinya untuk mengamati gift itu, serta menilai kemampuan dan sikapnya. Namun setelah dianggap tak lebih dari inferior dengan statistik biasa-biasa saja, keputusan pun dijatuhkan. Ia bukan master, sehingga keberadaannya dianggap berisiko dan harus disingkirkan. Dalam percakapan yang semakin menekan, Light mengetahui bahwa negara atau faksi berkuasa punya kepentingan besar terhadap para pemilik gift. Jika seseorang tidak memenuhi kriteria master, maka mereka akan dimusnahkan. Sasha bahkan mengungkap bahwa bila Light ternyata master, ia akan dijadikan alat politik, dinikahkan dengan inferior lain demi mempertahankan garis keturunan elf. Hal ini membuat Light semakin muak, terutama karena nyawanya dipandang tak lebih penting dibanding kepentingan darah dan status. Ketika Garu dan Sasha berbicara terlalu jauh, Drago menegur mereka agar tidak membocorkan rahasia, sementara anggota lain Nano, Diablo, Oboro, dan Santor ikut menyaksikan dengan nada ejekan dan hinaan. Ketegangan berubah menjadi kekerasan nyata. Garu mengayunkan bilah baja tersembunyi, lalu Sasha melepaskan panah yang menembus kaki Light hingga ia terjatuh bersimbah darah. Usahanya untuk kabur gagal karena luka itu membuatnya tak berdaya. Sione menambah penderitaannya dengan komentar sadis, menyebut teriakan inferior sebagai hiburan eksperimen. Sasha sempat menunjukkan rasa jijik pada obsesi Sion, tapi tetap mengingatkan bahwa kematian Light harus disamarkan sebagai akibat serangan monster Abyss. Garu kemudian mengakui bahwa ia sempat ingin mempermainkan Light lebih lama dan menyebut kematian Light hanyalah hiburan bagi mereka. Light yang masih mencoba menyangkal kenyataan itu memohon agar idealisme Party Concord of the Tribes yang menentang diskriminasi tetap berlaku. Namun wajah asli mereka akhirnya terungkap. Mereka menaruh kebencian mendalam pada manusia, menganggapnya menjijikan, bahkan berniat menggunakan inferior lain sebagai bahan eksperimen. Tekanan kelompok semakin bertambah. Nano mendesak eksekusi dipercepat, Diablo menegaskan bahwa menunda hanya membuang waktu. Oboro menilai perlakuan itu wajar bagi inferior, dan Santor menertawakan kelemahan Light. Dalam sekejap, semua hubungan dan rasa percaya yang dulu dibangun lenyap. Guru, rekan, dan sahabat berubah menjadi algojo. Akhirnya, dalam kondisi penuh luka dan pengkhianatan, Light menyadari bahwa dunia yang ia anggap sebagai tempat aman hanyalah jebakan. Light merangkak putus asa di lantai berbatu. Tubuhnya semakin terkoyak, sementara pikirannya dihantui perbedaan mencolok level. Dirinya hanya level 15, jauh di bawah anggota lain yang berada di ratusan. Bahkan Drago mendekati 500. Jurang kekuatan itu mencerminkan diskriminasi antar ras yang membuat peluangnya untuk lolos nyaris mustahil. Saat keputusasaan mencapai puncak, sebuah cahaya besar tiba-tiba meledak dari tanah. Light terseret ke lokasi lain di dalam Abyss, lebih gelap, lebih asing, dengan luka yang masih menganga dan panah menancap di kakinya. Dalam keheningan, ia memanggil nama keluarga dan teringat adik perempuannya, Yume, serta alasan ia meninggalkan desa, agar keluarga bisa bertahan hidup. Namun rasa sesal itu segera berubah menjadi bara dendam. Dikhianati oleh mereka yang pernah ia percayai, Light bersumpah untuk tidak mati sebelum membalas. Ia akan membuat pengkhianatnya menderita.
Namun pertama-tama ia harus menghentikan pendarahan dan bertahan hidup. Belum sempat menenangkan diri, ancaman baru datang. Dari kegelapan muncul monster raksasa berukuran 10 meter, berjalan dengan 4 kaki dan memiliki ekor menyerupai ular hidup, lengkap dengan mata serta mulutnya sendiri. Ekor itu bergerak mendekat, menandai bahwa perjuangan Light masih jauh dari selesai. Ia harus menghadapi bahaya baru di tengah tubuh yang hancur, hati yang digelayuti dendam, dan tekad untuk pulang hidup-hidup. Di momen itulah Light berhadapan langsung dengan monster raksasa yang menatapnya dengan sorot mata tajam dan penuh ancaman, sembari air liur menetes dari mulutnya. Bahkan jika makhluk ini hanyalah predator biasa, Light sudah pasti binasa. Tetapi keterkejutannya memuncak ketika layar statistik monster itu muncul di hadapannya. Monster tersebut sengaja menampilkan statistiknya untuk Light, bukan hanya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan yang tak terbayangkan, tetapi juga untuk menghancurkan semangatnya secara mental. Light pun baru menyadari bahwa teleportation trap sebelumnya ternyata bukan membawanya ke pintu keluar lapisan tengah abyss, melainkan memindahkannya ke lapisan terdalam yang belum pernah dijelajahi siapapun di dunia ini, tempat yang benar-benar asing dan mematikan. Di saat itu, Light menyadari betapa mustahilnya melarikan diri. Ia hanyalah seorang human berlevel 15 yang terjebak di lapisan paling bawah abyss, berhadapan dengan monster berlevel 1000. Monster tersebut menggeram, semakin mendekat perlahan, seakan-akan sadar betapa putus asanya keadaan mangsanya. Light tahu jika makhluk itu sampai padanya, maka nasibnya akan lebih buruk daripada kematian di ujung taringnya yang karnivora. Namun ia tetap menolak menyerah. Ia berteriak dalam hati, bersumpah tidak akan mati sebelum menemukan kebenaran, sebelum melihat keluarganya lagi, dan sebelum membalas dendam pada orang-orang yang telah mengkhianatinya. Sayangnya, semua peralatan yang mungkin bisa ia gunakan tertinggal di tangan mantan anggota party. Tanpa pisau, tanpa kantung air, tanpa batu api, yang tersisa hanyalah gift yang ia anggap tak berguna itu, Unlimited Gacha. Di momen itu, Light menekan tombol. Unlimited Gacha berulang kali, berdoa dengan panik agar sesuatu yang keluar dari giftnya bisa menyelamatkan dirinya. Lalu muncullah sebuah keajaiban, segel sihir raksasa yang memancarkan cahaya surgawi keluar dari inti tubuhnya, membuat monster level 1000 yang tadinya begitu percaya diri itu berhenti sejenak di hadapan sinar misterius tersebut. Entah karena naluri atau insting, monster itu kemudian menerjang Light dengan kecepatan luar biasa. Sebagai makhluk level 1000, jarak di antara mereka tertutup seketika, dan rahang terbuka lebar miliknya hampir saja mengakhiri hidup Light. Dalam pikiran Light yang putus asa, ia mengira itu adalah hal terakhir yang akan ia lihat di dunia ini. Namun, tepat saat semua harapan lenyap, cahaya yang lebih terang dari sebelumnya meledak, menyinari setiap sudut lapisan terdalam abyss. Dari balik cahaya itu muncul suara perempuan yang tegas, mengatakan bahwa ia tidak akan memaafkan makhluk manapun yang berani mengarahkan taringnya kepada masternya, sekalipun makhluk itu hanyalah seekor pup. Lalu Light melihat kilau rambut hitam legam berkibar di udara, dan sekejap kemudian monster level 1000 itu sudah terpenggal kepalanya. Tubuhnya seolah-olah teriris menjadi potongan-potongan sejak pertama kali ia mendekat, meninggalkan jasad yang tak berbentuk di tanah. Di antara Light dan monster yang sudah mati, berdirilah sosok perempuan yang sama sekali tidak terkena percikan darah. Sosoknya lebih tinggi dibanding rata-rata perempuan human. Kemudian di saat Light masih tertegun, perempuan itu menatapnya dengan mata yang tampak bergetar karena rasa sakit, lalu berlutut di hadapan Light seperti seorang ksatria di depan rajanya. Ia meminta maaf pada masternya karena telah bertindak sendiri untuk menyembuhkan luka-luka Light. Ia mengaku tak sanggup melihat kulit dan wajah masternya yang berharga terluka. Light memeriksa dirinya dan mendapati bahwa rasa sakitnya hilang. Panah yang menancap di kakinya telah tercabut dan ia tidak memiliki luka sama sekali. Perempuan itu lalu meminta mendengar nama masternya. Dengan bingung, Light menjawab bahwa namanya adalah Light. Perempuan itu menutup kedua tangannya di depan dada sambil mengulang-ulang nama itu, menyebutnya sebagai nama yang sangat terhormat. Ia lalu bersumpah dengan kehormatan sebagai maid untuk hidup hanya demi melayani Light,
mengabdikan diri padanya, bahkan siap mati untuknya. Ia bersumpah atas kehormatannya sebagai Maid untuk memberikan loyalitas mutlak kepada Master Light dan memohon agar ia diterima sebagai pelayannya. Light yang masih linglung hanya menjawab pendek, lebih karena kebingungan daripada persetujuan. Tetapi setelah mendengar sumpah, itu suasana menjadi canggung untuk mengoreksi ucapannya. Namun di balik semua itu, di dalam benak Light muncul berbagai pertanyaan. Siapakah sebenarnya perempuan ini? Mengapa ia berada di lapisan paling bawah Abyss? Apa maksud dari segel sihir raksasa yang muncul tadi? Kapan ia menyembuhkan semua luka Light? Dan bukankah sebaiknya mereka segera pergi dari tempat ini, mengingat tanah di sekitar mereka basah oleh darah monster dan baunya bisa menarik makhluk-makhluk lain? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikirannya, tetapi Light yang masih disorientasi tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Di saat kebingungan masih menguasai Light setelah pertempuran singkat melawan monster level 1000, sosok Maid misterius itu akhirnya memperkenalkan diri. Ia menyebut dirinya sebagai Super Ultra Rare Card, level 9999. Ever Seeking Maid, Mei. Bagi Light, hal itu terasa nyaris mustahil, karena selama ini Unlimited Gacha miliknya hanya pernah menghasilkan barang-barang remeh tanpa nilai. Tidak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa seorang manusia, apalagi makhluk dengan kekuatan luar biasa, bisa muncul melalui gacha. Namun kenyataan di hadapannya jelas tidak dapat dipungkiri. Mei dengan tenang dan penuh rasa hormat menjelaskan bahwa dirinya adalah hasil panggilan dari gift Unlimited Gacha milik Light. Ia bahkan menegaskan bahwa selama dirinya berada di sisi Sang Tuan, maka tidak satu pun monster dalam dungeon ini akan mampu mencelakai Light. Pernyataan itu terdengar berlebihan, tetapi mengingat betapa mudahnya ia melenyapkan monster level 1000 hanya dalam sekejap mata, Light sadar bahwa ucapan itu bukanlah sekadar janji kosong. Meski begitu, Light masih kesulitan menerima kenyataan tersebut. Ia bahkan merasa canggung ketika dipaksa memanggil nama Mei tanpa gelar kehormatan, karena sebelum pengkhianatan yang dialaminya, ia terbiasa menyebut rekan-rekannya dengan sapaan formal seperti Mr. atau Miss. Akan tetapi, tatapan mata penuh keteguhan sekaligus kesedihan dari Mei memaksanya untuk menuruti permintaan itu, hingga akhirnya ia menyebut nama sang Maid dengan terbata. Setelah itu, Mei mengungkapkan bahwa selain kekuatan tempurnya yang luar biasa, ia juga memiliki skill appraisal. Dengan izin Light, ia menggunakan kemampuan tersebut dan segera menemukan kebenaran mengejutkan tentang gift Unlimited Gacha. Menurut hasil appraisal, kemampuan Light sebenarnya tidak pernah gagal. Unlimited Gacha memungkinkan akses tak terbatas terhadap berbagai jenis kartu dengan probabilitas yang bergantung pada jumlah mana di sekitarnya. Tingkatan kartu yang bisa dihasilkan berkisar dari error, normal, rare, super rare, super super rare, super 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 rare, ultra rare, super ultra rare, hingga EX card sebagai peringkat tertinggi. Mei menambahkan bahwa di permukaan dunia, di mana jumlah mana relatif sedikit, peluang untuk memanggil kartu berkekuatan tinggi nyaris nol. Namun, di kedalaman terdalam Abyss, tempat mana melimpah ruah, peluang untuk menghasilkan kartu sekuat dirinya meningkat drastis. Dengan kata lain, Light baru mampu mendapatkan keberadaan sekelas Mei justru karena dirinya terjebak di dasar Abyss. Bagi Light, penjelasan ini sulit dipahami sepenuhnya, tetapi setidaknya ia mengerti bahwa Unlimited Gacha ternyata mampu memberikan kekuatan lebih besar daripada yang ia bayangkan. Mei kemudian menegaskan keyakinannya bahwa Light adalah master yang tepat baginya, karena tanpa pengetahuan penuh sekalipun, ia tetap mampu menembus dasar Abyss dan memanggil seorang sekutu sekuat dirinya. Namun, Mei juga menegur bahwa langkah Light terbilang nekat, mengingat status dan kondisi tubuhnya yang lemah saat itu. Sejak momen itu, Mei bersumpah dengan kehormatan seorang maid bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan sisi Light dan akan memastikan tuannya tidak lagi menderita bahaya serupa. Light yang merasa tertekan oleh sumpah kesetiaan itu, akhirnya menjelaskan bahwa dirinya tidak datang ke Abyss seorang diri. Ia menceritakan secara utuh bagaimana pengkhianatan rekan-rekannya membuatnya terjebak, terluka, dan dibuang ke dasar dungeon.
Kenangan itu membuat emosinya meledak hingga air mata mengalir tanpa bisa dibendung. May, yang mendengar kisah itu, segera memeluknya erat. Karena tubuhnya lebih tinggi, wajah Light pun terbenam di antara dada sang maid yang penuh. Sebuah situasi yang membuat wajahnya memerah hebat. Aroma lembut yang memabukkan mengisi inderanya, sementara tangan May mengelus kepalanya dengan lembut, mencoba menenangkan luka batin tuannya. May menyadari penderitaan dan kemarahan yang dirasakan Light, lalu menawarkan untuk segera membalaskan dendamnya dengan memenggal kepala para pengkhianat itu dalam waktu singkat. Namun, Light menolak dengan tegas. Ia tidak menolak karena ingin menunjukkan belas kasih, melainkan karena ia ingin membalaskan dendam itu dengan kekuatannya sendiri. Ia ingin menjadi lebih kuat, mengungkap alasan sebenarnya di balik pengkhianatan itu, serta memahami mengapa sebuah negara memilih memanfaatkan seseorang dengan sebutan master, lalu pada akhirnya berusaha membunuhnya. Mendengar tekad tersebut, May menyatakan kesetiaannya. Ia bersumpah akan mendukung Light sepenuhnya dalam menjalankan balas dendam atas jalannya sendiri. Keyakinannya begitu teguh bahwa pada akhirnya Light akan mampu membalas pengkhianatan itu dan menemukan kebenaran di balik semuanya. Light dengan hati yang masih dipenuhi luka merasa hangat oleh kata-kata tersebut. Baginya, pengkhianatan itu sempat menghancurkan segala harapan hingga ia hampir ingin menyerah pada hidupnya. Namun, karena peristiwa itu, ia dipertemukan dengan May, seorang sekutu yang bersumpah untuk mendampinginya seumur hidup. Dari lubuk hatinya, ia merasakan secercah kebahagiaan muncul kembali. Meski demikian, May mengingatkan dengan jujur bahwa dirinya tidak cukup untuk mewujudkan seluruh ambisi Light. Ia menyarankan agar Unlimited Gacha kembali digunakan untuk memanggil sekutu-sekutu baru. Light awalnya terkejut dengan gagasan itu, karena baginya kekuatan level 9.999 May sudah terasa lebih dari cukup untuk menaklukkan sebuah bangsa. Namun, May menegaskan bahwa meskipun kekuatannya bisa menghancurkan negara dengan mudah, itu tidak akan cukup untuk mengungkap kebenaran di balik konspirasi besar yang menjerat tuannya. Hanya dengan mengumpulkan lebih banyak sekutu melalui Unlimited Gacha, Light bisa memiliki kekuatan dan sumber daya untuk menguak semua rahasia. Pada akhirnya, Light menerima saran itu. May pun menegaskan kembali bahwa tuannya sebaiknya membangun kekuatan sendiri, bahkan sampai menciptakan sebuah kerajaan di dalam Dungeon Abyss. Light, yang belum sepenuhnya bisa membayangkan arti kata-kata itu, memilih untuk tidak menanggapinya. Namun, dengan tekad baru, ia kembali menekan tombol Unlimited Gacha di kedalaman terdalam Abyss, dungeon paling berbahaya di seluruh dunia.